Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk segala urusannya di setiap harinya ya. Baik, di sini masih bertemu dengan Bapak kembali mengenai pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu komunikasi dalam jaringan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini dapat berjalan dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih komunikasi dalam sebuah jaringan. Jadi perlu kita ketahui bahwa komunikasi pada dasarnya adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi, dan seseorang ke orang lain menurut Handoko tahun 2002 di halaman 30. Itu bukunya ya. Jadi komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya jika Anda yang berbicara, saya mengerti. Itu adalah sebuah komunikasi. Namun saat ini kita akan mempelajari komunikasi tersebut yang terdapat atau yang terjadi dalam sebuah jaringan. Jadi sekali lagi, komunikasi adalah pihak komunikator yang membentuk pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. Ya, itu sementara komunikasi dalam jaringan dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan dengan manfaat jaringan internet. Syarat utama komunikasi dalam jaringan adalah adanya jaringan online atau internet, sehingga hubungan satu orang dengan orang lain tidak terkendala jarak dan tempat. Komunikasi online mengacu pada membaca, menulis, berbagi video, audio, file, dan komunikasi melalui jaringan komputer. Nah, itu ya adalah pengertian dari komunikasi dalam jaringan. Syarat utamanya harus terdapat online atau internet data yang ada. Kemudian yang kedua adalah sistem komunikasi dalam jaringan. Seperti yang telah dijelaskan, komunikasi dalam jaringan merupakan suatu sistem jaringan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terintegrasi dalam pengiriman data atau dalam berkomunikasi. Data yang dikirim langsung diterima dan diolah oleh CPU. Nah, adapun sistem komunikasi online adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah real-time system, yang berarti komunikasi online yang proses pengirimannya langsung pada saat itu juga, saat data diterima dan mengirimkannya kembali hasil yang telah diproses ke pengirim data. Jadi hasilnya cepat ya dan real. Kemudian yang kedua adalah batch processing system, merupakan komunikasi online pada beberapa user. Pemrosesannya dilakukan di terminal masing-masing user. Jadi ini sedikit lebih terlambat karena nanti pengiriman komunikasi atau pemrosesan dilakukan di terminal masing-masing user. Kemudian yang ketiga adalah team sharing system, yaitu suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai karena waktu perkembangan proses CPU semakin cepat, sedangkan alat input atau output tidak dapat mengimbangi kecepatan CPU. Maka kecepatan CPU dapat digunakan secara efisien dengan melayani beberapa alat input atau output secara bergantian. Itu adalah time sharing system. Jadi ada waktu jeda atau waktu yang mengontrol perkembangan proses di CPU. Kemudian distribute data processing system, yang berarti suatu sistem komputer terpancar yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi, sehingga setiap komputer dapat mengakses data secara mandiri dan memiliki kemampuan berhubungan dengan komputer lain dalam suatu sistem jaringan. Nah, itu adalah beberapa atau macam-macam komunikasi online yang ada di komunikasi dalam jaringan, sistem yang ada di dalam komunikasi jaringan. Kemudian kali ini kita akan membahas yang mengenai
bentuk komunikasi dalam jaringan. Ada dua, yaitu text chat yang merupakan sebuah fitur atau fasilitas aplikasi atau program dalam suatu jaringan komputer, sehingga media untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung selama pengguna sama-sama terkoneksi dengan internet dalam bentuk teks. Text chat merupakan bagian dari chatting, yang berarti berbicara dengan orang lain dengan menggunakan komputer, yang dihasilkan biasanya digantikan dengan teks yang diketik. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi multimedia komputer, chatting tidak hanya dalam bentuk teks, melainkan juga dalam video. Nah, secara detailnya, chatting dapat didefinisikan sebagai menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seperti Yahoo Messenger, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk dari text chat. Kemudian yang kedua adalah video chat. Berbeda halnya dengan text chat, dalam berkomunikasi dapat juga menggunakan teks dan audio dan video yang disebut video chat. Video chat merupakan komunikasi yang dapat memanfaatkan audio dan video di saat yang bersamaan. Contohnya ini ya, Messenger itu juga bisa, atau icon Google Hangout itu juga bisa. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam komunikasi dalam jaringan, yaitu komunikasi serempak atau sinkronus. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tak serempak atau asinkronus. Komunikasi serempak yaitu atau bisa disebut juga dengan komunikasi sinkron. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan orang lain secara serempak dan waktu nyata, real time. Bentuk komunikasi langsung dapat berupa text chat, video chat, atau kombinasi keduanya. Misalnya Yahoo Messenger, WA, Facebook, Line, BBM, dan yang lainnya, gitu ya. Aplikasi komunikasi sinkron berupa video chat, misalnya Skype, Tango, dan Viber. Itu juga bisa, atau lebih sering digunakan Facebook video call, itu ya. Kemudian komunikasi tak serempak yaitu kebalikan dari komunikasi serempak. Komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tunda. Itu adalah pengertian komunikasi tak serempak. Contohnya email, blog, forum internet, gitu ya. Dibandingkan dengan komunikasi serempak, komunikasi tak serempak lebih efisien hal waktu. Akan tetapi kelemahan dari komunikasi tak serempak ialah informasi yang disampaikan kurang akurat dan dalam penyampaiannya tidak dapat melihat respon dan umpan balik secara langsung. Nah, itu dari materi yang harus kalian pelajari lebih dalam lagi mengenai komunikasi dalam jaringan. Kemudian untuk memperdalam materi yang telah kita pelajari, ini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan untuk lebih mendalami mengenai bab komunikasi dalam jaringan. Kerjakan tugas rumah ini, kemudian ditulis di buku tulis seperti biasanya, kemudian dikirim melalui WA group yang ada. Dan untuk anak-anak yang belum melengkapi tugas-tugasnya maupun ulangan harian kemarin, segera mengumpulkan ya, karena nilai kalian akan berpengaruh kepada rapot kalian. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya ya. Sekian dari Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.